Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari dunia yang kini semakin tegang, bos. Seperti kata pepatah, atas tegang, bawah pun ikut-ikutan tegang. Kalau tidak segera diatasi, maka bisa saja terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, bos. Seperti pernyataan seorang pengamat militer di Amerika Serikat, yaitu Kevin Miller, yang membeberkan bahwa terdapat 10 perang yang kemungkinan besar bisa terjadi di masa depan, di mana salah satu wilayahnya juga ada di dekat negara kita, Indonesia, bos. Cukup panas. Nah, lantas pertanyaannya, di wilayah manakah itu dan bagaimanakah analisanya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto kini sepertinya sudah semakin gencar, bos. Bahkan penetrasinya pun cukup dalam, di mana baru-baru ini beliau pun sampai bertemu langsung dengan Presiden Prancis, yaitu Bapak Emmanuel Macron. Dan di sisi lain, Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi, ternyata sebentar lagi juga akan terbang ke Tiongkok, China untuk menemui pemimpin China, yaitu Bapak Xi Jinping yang terhormat. Nah, lantas apakah yang mereka bicarakan sebagai sesama pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara, baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari prediksi perang, di mana salah satu wilayahnya disebut akan terjadi di dekat negara kita, Indonesia, bos. Admin kutip dari Sindonews. Prediksi ini pun diungkapkan oleh seorang pengamat militer Amerika, yaitu Kevin Miller, yang mengatakan bahwa ada 10 perang yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. To the point, bos. Yaitu mulai dari perang India vs Pakistan, Amerika vs Iran, perang saudara Meksiko, Rusia vs China yang memperebutkan dataran tinggi penuh mineral, yaitu dataran tinggi Siberia, kemudian Mesir vs Ethiopia, Iran vs Arab Saudi, Korea Utara vs Amerika, Rusia vs NATO, perang Laut Cina Selatan, dan terakhir perang saudara Venezuela. Nah, kali ini kita tidak akan membahas semuanya, bos. Namun yang paling dekat dengan Indonesia di sini adalah prediksi perang LCS, yaitu Laut Cina Selatan, di mana disebutkan bahwa LCS ini pun merupakan tempat bagi 10% perikanan dunia dan puluhan miliar barel minyak. Wilayah ini pun kaya akan sumber daya alam dan pastinya menarik bagi setiap negara yang berada di kawasan ini. Di sisi lain, negeri Tiongkok, China pun disebut sudah sejak lama menyadari hal ini, bos, dan ingin mengklaim wilayah ini sebanyak mungkin. China pun akhirnya membangun pulau-pulau kecil di tengah Laut Cina Selatan sejak tahun 2014 silam. Bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main, kini Tiongkok China pun bahkan telah menempatkan pasukan dan jet-jet tempurnya di sekitar pulau yang diperebutkan ini, bos. Kebijakan ekspansionis ini pun akhirnya menimbulkan ancaman langsung bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Dan dikatakan, jika sekutu Amerika CS seperti Malaysia ataupun Filipina membalas China secara militer sebagai tanggapan, maka Amerika atau aliansi FPDA Malaysia pun disebut akan terpaksa bergabung dalam pertempuran, dan ini berarti Amerika and the Gang dan China akan saling bertarung untuk pertama kalinya dalam sejarah, bos. Nah, cukup hamsyong. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2023 kemarin, ternyata Menhan kita Pak Prabowo Subianto pun telah bertandang ke Prancis. Bahkan sampai bertemu langsung dengan Presiden Prancis, yaitu Bapak Emmanuel Macron. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Setelah melakukan pertemuan 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Prancis, Menhan kita Pak Prabowo pun ternyata juga mengunjungi Istana Elysee dan diterima langsung oleh Presiden Emmanuel Macron, bos. Pak Prabowo pun datang bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Dan tak cuma basa-basi sambil ngopi-ngopi doang, bos. Dalam pertemuan itu mereka pun ternyata membahas soal kesiapan negara kita, Indonesia, untuk memperkokoh kemitraan strategis dengan negara Prancis berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Dan selain itu,
juga dibahas kerjasama pertahanan kedua negara yang tidak hanya soal jual beli alutsista bos, namun mereka juga mendorong soal transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama alutsista baru sampai kepada soal keamanan. Nah, mantap jos nih bos. Artinya Indonesia pun mendorong peningkatan kerjasama pertahanan dengan Prancis agar tidak hanya terbatas pada jual beli alutsista saja. Tapi Indonesia juga meminta transfer teknologi dan pengembangan alutsista baru bersama agar kerjasama ini dapat menjadi lebih dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Mantap jos. Pak Prabowo pun menegaskan bahwa saya ingin menggarisbawahi salah satu prinsip kebijakan pertahanan Indonesia 2020-2024 yaitu adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang pertahanan termasuk bekerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan, ujar Pak Prabowo. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Selain Pak Prabowo yang kemarin telah bertemu langsung dengan Presiden Emmanuel Macron, Pak Jokowi, Presiden kita, kini dikabarkan juga bakal bertemu dengan Presiden China, yaitu Bapak Xi Jinping yang terhormat bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Jokowi pun disebut bakal melakukan kunjungan kerja ke Chengdu, China, mulai tanggal 27 sampai 28 Juli 2023 mendatang, di mana program utamanya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian selain bertemu Xi Jinping, Pak Jokowi pun disebut juga akan melakukan pertemuan bisnis di China. Ibu Retno mengatakan Pak Jokowi akan bertemu dengan pebisnis besar di negeri Tiongkok China. Dan tak cuma itu bos, Pak Jokowi dan beberapa kepala negara lainnya pun disebut juga akan memenuhi undangan untuk menghadiri pembukaan Olimpiade tingkat universitas sedunia. Mantap jos. Nah, kemudian terkait isu geopolitik seperti perang Ukraina versus Rusia, Ibu Retno pun belum mau mengungkapkan apa saja misi yang sebenarnya dibawa Pak Jokowi dalam kunjungan ke China saat bertemu Xi Jinping nanti bos. Ia juga tak menjawab apakah misi yang sebenarnya dibawa Pak Jokowi soal politik dan perdamaian dunia. Kemudian, kalau menurut Bapak Luhut Binsar Panjaitan, tujuan lawatan Pak Jokowi ke China itu salah satunya juga adalah untuk menjajaki rencana investasi produsen mobil listrik raksasa China yaitu BYD ke Indonesia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian terkait diplomasi pertahanan dan diplomasi ekonomi Indonesia ke seluruh dunia ini termasuk Prancis dan juga Tiongkok China? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense.